warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dwi Ferdiansah, NPM 1914071004 sebagai ketua dari kelompok 3 kelas TEP B 2019 akan menjelaskan tentang rangkaian sensor suhu air DS18B20. Selanjutnya saya Marta Ganda dengan NPM 1914071024. Saya Nabila Octavia dengan NPM 1914071034. Saya Riantika Fitri dengan NPM 1914071006. Saya Rizky Juliantoro, NPM 1914071002. Pertanian adalah ilmu yang menerapkan dasar-dasar ilmu teknik di bidang pertanian. Cangkupan teknik pertanian itu sangat luas, mencangkup irigasi, instrumentasi, perbengkelan pertanian, rancangan bangunan pertanian, pasca panen, dan masih banyak lagi. Di Universitas Lampung sendiri terdapat satu jurusan. Jurusan ini bernama jurusan teknik pertanian. Di dalam mata kuliah yang ditampuh di jurusan teknik pertanian, terdapat satu mata kuliah yang berkaitan dengan sistem kendali otomatis. Mata kuliah ini bernama instrumentasi. Dan pada kegiatan ini kita akan belajar tentang instrumentasi, khususnya pada alat sensor suhu air. Alat sensor suhu air adalah alat yang banyak digunakan di dunia industri dan rumah tangga. Permasalahan yang banyak terjadi pada alat sensor suhu air adalah pada tingkat kepresisian suhu yang dihasilkan, sehingga suhu yang dihasilkan melebihi atau bahkan kurang dari suhu yang diinginkan. Oleh karena itu, kami mencoba merancang sebuah alat sensor suhu air yang tujuan dari perancangan alat ini adalah membuat alat sensor suhu air yang berbasis microcontroller yang suhu keluarannya dapat diatur oleh penggunanya. Mengingat perkembangan teknologi yang semakin cepat menuntut seseorang untuk belajar teknologi, bahkan menuntut seseorang untuk menguasai dan mengembangkan teknologi itu sendiri. Sehingga kami merasa bahwa kegiatan ini perlu dilakukan sebagai salah satu media untuk belajar tentang teknik. Selain itu, kegiatan ini dapat memberitahu kita bahwa bagaimana cara membuat alat sensor suhu air dan bagaimana sistem bekerja pada alat tersebut, serta bagaimana pengkalibrasiannya dan pengvalidasiannya. Dan yang terakhir, harapan kami alat ini dapat dikembangkan dan disempurnakan sehingga menjadi sebuah alat yang berguna bagi masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan peralatan yang akan digunakan untuk menjalankan sensor suhu air DS18B20. Pertama yang kita butuhkan adalah Arduino Uno, RTC, modul MMC, lalu selanjutnya LCD dan I2C, breadboard yang digunakan sebagai tempat rangkaian, ada kabel jumper, resistor sebesar 1 kilo ohm atau 1000 ohm, lalu ada sensor suhu air DS18B20. baik, di sini saya akan menjelaskan cara perakitan pada sensor suhu air DS18B20. Yang pertama yaitu ada sensor. Pada sensor yaitu memiliki tiga kabel. Yang pertama yaitu ada kabel VCC, kabel ground, dan kabel data. Kabel VCC yaitu yang berwarna merah.
Nah, kabel VCC ini dihubungkan ke papan rangkaian dan dijumper ke pin Arduino pada VCC. Yang kedua yaitu kabel yang berwarna hitam yaitu kabel ground. Kabel ground ini dijumper ke papan rangkaian yang dijumper lagi ke pin ground pada Arduino. Dan yang terakhir yaitu ada kabel yang berwarna kuning yaitu kabel data. Kabel data ini dihubungkan ke Arduino pada pin nomor 8. Nah, di sini juga ada resistor yang berukuran 1 ohm. Resistor ini menghambat arus listrik yang masuk ke sensor. Selanjutnya yaitu ada RDC. RDC ini memiliki 4 kabel yang dihubungkan ke pin pada Arduino. Yang pertama yaitu ada kabel ground yang berwarna abu-abu. Kabel ground yang berwarna abu-abu ini dihubungkan ke papan rangkaian yang sudah dijumper ke pin ground pada Arduino Uno. Selanjutnya yaitu ada kabel VCC. Kabel VCC ini yang berwarna coklat. Kabel VCC yang berwarna coklat ini dihubungkan ke papan rangkaian yang telah dijumper ke pin 5 volt pada Arduino Uno. Selanjutnya yaitu ada kabel SDA. Kabel SDA ini berwarna abu-abu yang dihubungkan ke pin JP2 bawah. Selanjutnya yaitu ada kabel SCL yang berwarna merah yang dihubungkan ke pin Arduino pada pin JP2 atas. Selanjutnya yaitu ada modul MMC. Pada modul MMC ini yang akan dihubungkan kepada pin-pin Arduino Uno. Yang pertama yaitu ada kabel ground. Kabel ground itu yang berwarna abu-abu. Nah, kabel ground ini dihubungkan ke pin ground yang berada di Arduino Uno. Selanjutnya yaitu ada kabel VCC. Kabel VCC itu yang berwarna hijau. Kabel VCC dihubungkan ke pin 3,3 volt pada Arduino Uno. Selanjutnya yaitu ada kabel MISO. Kabel MISO yang berwarna biru dihubungkan ke pin nomor 13 pada Arduino Uno. Selanjutnya yaitu ada kabel MOSI. Kabel MOSI itu yang berwarna ungu dihubungkan ke pin nomor 11 pada Arduino Uno. Selanjutnya yaitu ada kabel SCK. Kabel SCK yang berwarna putih dihubungkan ke nomor 13 pin dari Arduino Uno. Dan yang terakhir yaitu ada CS yang berwarna kabelnya itu warna hitam. Warna hitam itu dihubungkan ke pin Arduino Uno nomor 4. Selanjutnya yaitu ada LCD. Pada LCD ini memiliki 4 kabel. Kabel yang pertama yaitu ada ground yang berwarna kuning. Kabel ground yang berwarna kuning ini dihubungkan ke papan rangkaian yang telah dijumper pada pin ground di Arduino Uno. Selanjutnya yaitu ada kabel VCC. Kabel VCC yang berwarna merah ini dihubungkan ke papan rangkaian yang telah dijumper ke pin 5 volt pada pin Arduino Uno. Selanjutnya yaitu ada SDA. SDA ini kabelnya berwarna putih. SDA dihubungkan ke papan rangkaian yang telah dijumper ke pin A5 pada Arduino Uno. Dan yang terakhir yaitu ada kabel SCL. Kabel SCL ini yang berwarna ungu dihubungkan ke papan rangkaian yang telah dijumper ke pin A4 pada Arduino Uno. Nah, itulah penjelasan dari perakitan pada sensor suhu air DS18B20.
Di sini saya akan menjelaskan tentang proses kalibrasi pada sensor suhu air DS18B20. Pertama, kita siapkan alat dan bahan, yaitu 1 gelas air panas, sensor suhu air DS18B20, dan termometer. Pertama, kita masukkan sensor suhu air DS18B20 dan termometer secara bersamaan ke dalam air panas. Setelah dimasukkan, kita tunggu sampai muncul nilai suhunya pada LCD. Setelah nilai terlihat, catat hasil yang ada pada LCD rangkaian dan pada termometer. Kemudian nilai ini akan dimasukkan ke dalam Excel untuk memperoleh kurva proses kalibrasi pada sensor suhu air DS18B20. Ulangi proses pengukuran ini sampai 3 kali. Lakukan percobaan ini setiap 5 menit sekali untuk memperoleh panas dan suhu yang berbeda-beda pada setiap percobaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendataan pada kalibrasi. Nah, sebelum pendataan pada kalibrasi ini, sebelumnya ada proses kalibrasi. Nah, pada proses kalibrasi kita memiliki 8 sampel atau 8 percobaan yang setiap masing-masing percobaan ada pengulangan selama 3 kali. Nah, percobaannya kita menggunakan alat sensor suhu air DS18B20 dan nilai acuannya yaitu alat termometer. Nah, setiap percobaan atau satu sampel memiliki 3 kali pengulangan sehingga memiliki rata-rata. Begitupun juga dari sensor maupun dari alat termometer. Nah, setelah itu untuk memunculkan grafik kita menggunakan nilai rata-rata dari nilai sensor dan nilai rata-rata dari nilai acuan dari termometer. Nah, untuk memunculkan grafik kita blok nilai rata-rata dari sensor dan termometer, lalu pilih insert, pilih scatter, pilih yang paling atas. Nah, muncullah grafik seperti ini. Lalu kita sesuaikan apakah titik ini sudah benar nilai X dan nilai Y, yaitu klik kanan pada titik-titik grafik, pilih select data, lalu edit. Nah, kita sesuaikan nilai series X, apakah dia ada di termometer. Nah, jikalau belum, kita pindahkan. Lalu klik bagian ini. Nah, sekarang di series Y, apakah dia di sensor? Nah, jikalau belum, kita pindahkan lagi. Lalu klik lagi bagian ini. Nah, coba kita cek lagi. Series X sudah berada di titik acuan dan series Y sudah berada di nilai rata-rata sensor. Baik. Nah, jika ingin memberikan nama di bagian kolom series nama, kalibrasi, lalu klik OK. Oke lagi. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk memunculkan garis pada grafik, kita klik lagi kanan pada titik-titik, pilih Add Trend Line. Nah, di sini pilih linear, lalu centang pada display equation dan display air, dua bagian bawah ini, lalu close. Nah, muncullah grafik seperti ini.
Nah, muncul juga rumus pada kalibrasi. Yang rumus ini akan dimasukkan ke dalam coding atau sintak nanti. Nah, begitulah penjelasan dari pendataan kalibrasi sensor suhu air DS18B20. Semoga bisa dimengerti dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang coding atau sintak pada sensor suhu air DS18B20 agar rangkaian sensor ini dapat bekerja. Ya, yang pertama kita memasukkan library. Library apa saja yang harus dimasukkan pada coding atau sintak ini, yaitu library I2C, library sensor, library LCD, library RTC, dan library MMC. Kenapa kita harus memasukkan library pada setiap komponen? Agar setiap komponen pada rangkaian dapat bekerja. Ya, selanjutnya yaitu program MMC. Program MMC ini terdapat juga library RTC DS1307. Nah, kenapa dimasukkan library pada program MMC? Agar nanti data yang tersimpan pada SD card dapat menampilkan juga hari pada data tersebut. Nah, selanjutnya yaitu voice setup, yaitu penampilan hanya sekali. Nah, di sini yaitu ada pemrograman LCD. Nah, LCD print dalam kurung teknik pertanian ini yaitu menampilkan print LCD pada tulisan teknik pertanian dan seterusnya. Pada LCD print suhu air kelompok 3B, Dwi Ferdiansa, dan nama-nama seterusnya ini untuk ditampilkan pada layar LCD saat pemrograman pada rangkaian. Nah, pada void setup ini terdapat delay. Nah, delay ini menunjukkan bahwa dia menunggu atau selang waktu setelah muncul kata pada LCD. Nah, contohnya teknik pertanian. Baris kedua suhu air. Nah, dikasih delay agar dapat selang waktu. Nah, setelah itu ada LCD clear. Nah, ini untuk menghapus tampilan LCD agar berganti tulisan dan seterusnya. Masih pemrograman MMC agar MMC ini terhubung dengan program. Nah, serial print ini perintah menyimpan pada micro SD. Nah, jadi program MMC ini yaitu untuk menyimpan data-data pada MMC. Selanjutnya yaitu ada RTC. Nah, serial print pada RTC ini perintah koneksi RTC. Nah, sehingga RTC ini dapat bekerja untuk memunculkan waktu. Selanjutnya yaitu ada void loop. Void loop ini terdapat sensor, yaitu perintah pada koneksi sensor. Nah, di sini ada Celsius sama dengan sensor. Nah, di sini program ini untuk menampilkan indeks suhu pada LCD.
Ya, dan jangan lupa untuk memasukkan rumus kalibrasi yang telah didapat pada pengolahan data kalibrasi tadi pada program float Y untuk menampilkan indeks data pada LCD, dan float YY ini adalah rumusnya. Nah, rumus sensor yang terkalibrasi selanjutnya yaitu ada RTC date time now sama dengan RTC dot now, yaitu penampilan seluruh waktu pada LCD. Nah, biasanya seluruh waktu ini berupa jam, menit, dan detik pada layar LCD. Selanjutnya yaitu MMC, my file sama dengan sd.open. Nah, di sini yaitu untuk membuka file atau data yang telah tersimpan pada MMC. Nah, di sini yaitu ada serial print dalam kurung now.year, yaitu memunculkan data tahun. Nah, di sini serial printnya yaitu program untuk memunculkan data yang berada di dalam kurung. Kalau yang pertama tadi ada now.year, nah selanjutnya yaitu ada now.month atau bulan, dan day hari, data jam, data menit, dan data detik. Nah, selanjutnya yaitu my file. My file ini perintah untuk menuliskan data tahun ke file MMC dan seterusnya. Ada bulan, hari, jam, menit, dan sekon. Nah, pada myfile.close itu berarti program untuk menutup file pada MMC. Nah, serial print yaitu perintah memunculkan teks pada file MMC. Nah, pada delay tadi yang seperti saya jelaskan di atas, yaitu selang waktu atau menunggu pada layar LCD. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada penjelasan coding atau sintak sensor suhu air DS18B20. Semoga dapat dimengerti dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data pada validasi. Nah, pengolahan data pada validasi ini kita juga memiliki 8 percobaan atau 8 sampel, di mana masing-masing percobaan dari 1 sampai 8 ini memiliki 3 kali pengulangan, maupun itu di alat sensor DS18B20 maupun alat nilai acuan pada termometer. Nah, sehingga setiap percobaan pada nilai sensor yaitu memiliki nilai rata-rata. Begitupun juga pada nilai acuan termometer. Setiap percobaan memiliki nilai rata-rata. Nah, setelah mendapatkan nilai rata-rata, kita pisahkan. Nah, kenapa dipisahkan? Karena nilai rata-rata ini yang nantinya akan sebagai data buat pembuatan grafik. Nah, caranya seperti pada pengolahan data kalibrasi, yaitu memblok nilai rata-rata dari sensor dan termometer, lalu pilih insert, lalu pilih scatter, dan pilih yang bagian atas nomor pertama. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan kotak grafik. Nah, selanjutnya kita sesuaikan nilai X dan nilai Y pada grafik tersebut. Karena nilai X seharusnya pada termometer dan nilai Y pada alat sensor. Nah, tadi klik kanan, lalu pilih select data, lalu pilih edit, lalu klik series
X. Nah, kita sesuaikan di kolom termometer. Nah, jika sudah, maka klik bagian ini. Nah, selanjutnya yaitu series Y. Nah, kita sesuaikan lagi pada kolom sensor. Klik lagi bagian ini. Lalu untuk penamaan pada kotak grafik, klik pada series nama, lalu sesuaikan namanya. Lalu klik OK. Klik OK lagi. Nah, maka akan muncul kotaknya seperti ini. Nah, ini nilai titik-titik sudah sesuai nilai X-nya, nilai Y-nya. Nah, untuk memunculkan garis dan rumus, maka kita klik kanan lagi, pilih Add Trend Line, lalu pilih bagian linear, dan tiga-tiganya kotak ini kita centang. Bedanya pada kalibrasi, kita hanya mencentang kotak pada kolom 2 bagian bawah. Karena ini validasi, kita centang kotak tiga-tiganya, lalu close. Maka muncullah kotak grafik sebagai berikut. Nah, inilah kita sudah memunculkan garis, memunculkan keterangan linear validasi dan rumus pada validasi ini. Nah, setelah muncul rumus pada validasi, kita mencari nilai determinasi. Nah, nilai determinasi ini rumusnya R pada rumus validasi dikalikan 100%. Nah, sehingga mendapatkan nilai 96,7%. Nah, kenapa mendapatkan 96,7%? Karena di sini nilai R-nya yaitu 0,967. Nah, maka interpretasi koefisien determinasi memiliki tingkatan sangat kuat. Lalu setelah mencari nilai determinasi, kita mencari nilai RMSE. Nah, rumus dari RMSE ini yaitu sama dengan SUM dalam kurung SUMSI dalam kurung F13.2 F20. Nah, F13.2 F20 ini yaitu nilai error. Nih, nilai error. Nah, untuk mendapatkan nilai error ini yaitu rumusnya nilai rata-rata termometer dikurang nilai rata-rata pada sensor. Jadi nilai acuan dikurang nilai sensor, maka muncullah nilai error. Nah, selanjutnya yaitu dibagi atau garis miring COUNTA dalam kurung nilai error lagi, terus lalu kita tutup kurung, lalu enter, maka kita akan menghasilkan nilai RMSE. Nah, nilai pada RMSE di sini yaitu 1,987147. Nah, setelah kita selesai mencari nilai RMSE, lalu kita mencari sigmatit. Nah, sigmatit ini untuk mencari RMSE nanti. Nah, rumus dari sigmatit ini yaitu sama dengan SUM dalam kurung E13.2 E20. Nah, E13.2 E20 ini yaitu nilai acuan dari termometer. Nah, jadi setelah kita menuliskan rumus, lalu kita enter, maka kita mendapatkan nilai sigmatit sebagai berikut. Nah, nilai sigmatit kita ini 334,3333. Nah, setelah mencari nilai sigmatit, maka kita akan mencari nilai T1. Nah, rumus dari T1 ini yaitu sama dengan 1 dibagi 2 dikali dalam kurung 2 dikurang 1 dalam kurung, di dalam kurungkan lagi, dikali J17. Nah, nilai J17 ini yaitu nilai sigmatit. Maka muncullah nilai T1. Nah, nilai T1 pada validasi kita ini yaitu
167,1667. Nah, setelah mendapatkan nilai RMSE, sigmatit, dan T1, maka kita bisa mencari nilai RRMSE. Nah, nilai RRMSE ini rumusnya yaitu dalam kurung nilai RMSE ini I15 garis miring atau dibagi nilai M18. Nah, nilai M18 itu yaitu T1. Lalu dalam kurung dikali 100%. Maka akan menghasilkan nilai RMSE. Nah, nilai RMSE kita ini yaitu 1,19%. Nah, itulah penjelasan tentang validasi atau pengolahan data pada validasi alat sensor DS18B20 dari kita. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan penjelasan, saya mohon maaf. Semoga dapat dimengerti. Dan terima kasih. Baik, saya akan menyimpulkan data validasi yang kami dapat simpulkan, yaitu bahwa nilai determinasi yaitu sebesar 96,7%. Maka interpretasi koefisien determinasi memiliki tingkatan yang sangat kuat, sehingga rangkaian ini memiliki ketelitian hampir sama dengan alat termometer. Dan nilai RMSE-nya yaitu sebesar 1,987147 dan nilai RRMSE-nya sebesar 1,19%. Itulah kesimpulan dari saya. Saya akhiri, terima kasih. Baik, saran untuk pembuatan rangkaian sensor suhu air DS18B20 ini diharapkan untuk menyediakan kabel jumper yang lebih banyak. Dikarenakan pada rangkaian ini kabel jumpernya sangat rentan tidak tersambung. Jika salah satu kabel jumper tidak tersambung, maka segera diganti. Seterusnya, lebih teliti lagi dalam memasukkan kabel jumper ke pin Arduino Uno. Jika memasukkannya salah, maka tidak akan terbaca oleh layar LCD. Kemudian diharapkan untuk lebih teliti lagi dalam memasukkan coding ke komponen sensor ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, itulah pemaparan dari kelompok 3 dari rangkaian sensor suhu air DS18B20. Apabila ada salah penyampaian, kami mohon maaf dan semoga dapat bisa dimengerti. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.